Resmi jadi alat tukar di negara El Salvador. Kok Bitcoin malah drop? Oke guys, balik lagi di konten benci berita cryptocurrency. Nah, di video kali ini kita bakal coba buat ngebahas nih. Nah, katanya Bitcoin itu resmi dia jadi alat tukar di El Salvador ya. Tapi Bitcoinnya malah drop guys. Nah, apa sih alasannya Bitcoin drop? Nah, yuk mari kita coba buat lihat ke pembahasannya guys. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, bantu klik tombol subscribe-nya. Kita capai di 1000 subscriber di bulan ini ya guys. Oke, jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Oke guys, jadi di sini ada ya resmi jadi alat tukar di El Salvador. Kok harga Bitcoin malah drop ya? Nah, di sini dikutip dari CNBC Indonesia. Jadi harga Bitcoin kembali berbalik arah pada Rabu ya, sore ini. Nah, padahal sebelumnya ada sentimen bagus ketika El Salvador atau negara Amerika Tengah yang menjadi negara pertama yang mengesahkan Bitcoin jadi alat pembayaran yang sah guys. Nah, berdasarkan dari data coinmarketcap.com atau market cap ya, pukul 3 sore harga Bitcoin tercatat mengalami pelemahan guys hingga 11,80% ya, turun ke harga 45.000 US dollar guys. Setelah sempat menguat dan menyentuh harga 52.000 US dollar pada Senin lalu, tertinggi sejak bulan Mei ya. Jatuhnya harga Bitcoin setelah terjadi seiring dengan diresmikannya adopsi Bitcoin, mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar sebagai alat pembayaran yang sah di El Salvador guys. Ini sangat bad news apa good news nih. Nah, di sini selain Bitcoin, dua mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar lainnya juga ikut turun guys, 10% dari 10% sore ini. Lebih dari ya, Ethereum turun ke harga 11% turunnya guys, ke harga 3.300 ya US dollar. Sedangkan Cardano turun 11%, hampir 12% nih, 11,97% ya, ke level 2,3 US dollar per koinnya. Nah, saham perusahaan yang memiliki kedekatan dengan aset kripto juga tercatat melemah guys pada penutupan perdagangan kemarin di bursa Nasdaq Amerika Serikat ya. Saham MicroStrategy dan Coinbase tercatat turun masing-masing sebesar 9% dan 4% guys. Nah, di sini penggunaan Coinbase bahkan mengalami transaksi yang tertunda atau dibatalkan. Hal ini disampaikan perusahaan di Twitter dan masalah itu telah berhasil diselesaikan. Kemudian Selasa sore El Salvador menonaktifkan sementara SIFO ya, atau dompet Bitcoin yang dikelola pemerintahannya, untuk meningkatkan kapasitas server yang menghalangi pengguna baru untuk menginstalnya. Nah, Presiden Nayib Bukele mengumumkan hal itu dalam cuitannya. Nah, setiap data yang coba dimasukkan saat ini akan membuat aplikasi menjadi error guys. Katanya ini adalah masalah yang relatif mudah tetapi tidak dapat diperbaiki dengan sistem yang terhubung. Maksudnya tidak harus di maintenance gitu ya. Reaksi pasar tersebut sebenarnya tidak mengejutkan menurut Wall, CEO Valverde Investment ya. Erita itu sebetulnya sebagian besar telah diperhitungkan oleh pasar sebelumnya alias freeze in. Ketika langkah ini pertama kali diumumkan, tidak berdampak besar pada negara dan berdampak besar pada harga yang diperkirakan beberapa orang. Mungkin karena populasi El Salvador lebih sedikit daripada New York City ya, dilansir dari CNBC Internasional. Nah, tetapi juga karena pengumuman itu tidak terlalu detail dan orang-orang belum dapat memutuskan tentang bagaimana ini bisa diterapkan katanya. Dia mencatat bahwa sebagian besar masyarakat El Salvador hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki akses internet atau smartphone yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam jaringan Bitcoin. Iya guys ya, gimana warganya mau bisa kalau emang susah buat akses internetnya? Apalagi warga-warganya katanya gak ada smartphone gitu. Nah, biaya transaksi atau waktu pemrosesan dan rintangan lain juga membuat hal ini lebih seperti uji coba beta guys ya. Nah, daripada solusi ini banyak masalah kemiskinan di negara itu juga tuh. Jadi sebagian besar dari
dari undang-undang baru, pelaku bisnis akan diminta untuk menerima Bitcoin untuk barang dan jasa. Walaupun pedagang yang secara teknologi tidak dapat menerima Bitcoin akan dikecualikan ya. Pemerintah telah memasang 2000 ATM Bitcoin di seluruh bagian El Salvador. Mantap guys. Ada sekitar 200 ATM Bitcoin di negara El Salvador ya. Nah, selain juga membeli 400 Bitcoin senilai 20 juta dolar untuk mengisi dompet Chivo Bitcoin senilai 30 dolar kepada warga El Salvador yang mendaftar guys. Jadi ketika kamu warga El Salvador nih terus daftar, kemudian kamu bakal dapat sebesar 30 US dollar ya. Lumayan, sekitar 400 ribuan ya, 500 ribuan, 100 ribuan. Beberapa pedagang mengatakan di media sosial bahwa mereka akan membeli Bitcoin senilai 30 dolar ya dalam mata uang fiat lokal mereka untuk memperingati dan mendukung undang-undang baru El Salvador. Tapi harga Bitcoin tetap longsor sore ini guys. Iya. Nah, yang paling layak untuk diwaspadai adalah apakah negara-negara tetangga di Amerika Latin atau negara-negara lain di seluruh dunia mulai mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang nasional mereka juga, katanya. Jika ini terjadi, saat itulah kita dapat melihat pergerakan parabola yang tinggi ya. Karena momentum ini diperoleh dari jutaan lebih orang yang memiliki akses instan ke kripto untuk menghasilkan lebih banyak adopsi, lebih banyak holding, dan harga lebih tinggi ya. Holding adalah bahasa gaul komunitas kripto buat teman-teman yang nggak tahu ya. Beli dan tahan. Nah, di sini ada pendukung Bitcoin telah lama berpendapat ada potensi besar untuk pasar Amerika Latin yang menggunakan cryptocurrency sebagai alat tukar. Potensi Bitcoin ini yakni bisa digunakan untuk mengirim uang ke luar negeri dan bahkan untuk bank sentral yang mengalami depresiasi mata uang yang relatif tinggi ya. Nah, pada Senin lalu, politisi Panama Gabriel Silva memperkenalkan aturan kripto yang berusaha menjadikan Panama negara yang kompatibel dengan blockchain, aset kripto, dan internet, katanya di Twitter. Ini berpotensi menciptakan ribuan lapangan kerja, menarik investasi, dan membuat pemerintahan transparan. Nah, oke guys, jadi itu dia ya berita kali ini mengenai negara El Salvador yang membeli Bitcoin, tapi Bitcoinnya malah drop ya. Nah, gimana kelanjutannya? Saksikan terus videonya ya teman-teman, dan sampai ketemu di video berikutnya.